Bismillahirrahmanirrahim. Ini video singkat tentang beberapa karakteristik atau tanda ya. Mungkin kalau disebut karakteristik itu jatuhnya udah bahasa klinis gitu, bahasa formal dalam melakukan screening atau assessment gitu ya. Tapi kalau untuk melihat keseharian, kita sebagai orang tua tuh terus ngelihat keseharian, biasanya disebut sebagai sign atau tanda. Jadi ini adalah tanda dari apakah anak mengalami disleksia. Mama lagi omon. Nah, dan ini hanya tanda di early years dulu ya. Early years itu berarti di bawah 3 atau 4 tahun. Tandanya yang pertama, ini yang paling khas, yaitu difficulty learning nursery rhymes, termasuk nantinya learning to sing or recite the alphabet. Jadi nggak bisa tuh. Segala sesuatu yang berhubungan dengan rima, nada itu lumayan sulit. Sekali-kalinya bernada-nada di anak saya itu di usia 18 bulan. Dia nge-recite bersenandung lagunya Thomas waktu itu. Itu momen berharga banget, tapi waktu itu nggak direkam ya, jadi nggak sempet ngerekam. Itu cuma 1 kali gitu, abis itu nggak ada lagi. Itu yang paling khas tuh onsetnya itu seringkali mirip atau pas di usia perkembangannya, tapi setelah itu tuh nggak pernah muncul lagi. Terus difficulty paying attention, sitting still and listening to stories, ya tentu saja ya ada karakteristik atau ada tanda ya memang sulit untuk memperhatikan. Kemudian duduk tenang kayak anak-anak lain, misalnya kalau disuruh nunggu ya udah dia duduk aja kan. Kalau anak-anak itu ya kalau lagi ngapain gitu, misalnya lagi antri apa gitu, terus kita disuruh duduk dulu nunggu, ya udah duduk aja. Paling juga berdiri ngeliat apa, tapi habis itu kan duduk lagi gitu. Oh ini enggak, jalan aja. Emang mana? Enggak tahu. Maaf iklan. Nah, lalu dia mungkin bisa saja tertarik mendengarkan cerita tapi tidak tertarik pada huruf dan kata ini. Pokoknya acuh tak acuh lah kalau udah misal dalam kelas-kelas terapi sebelumnya ya. Kalau udah ada bentuk-bentuk dan apalagi mengarah ke alfabet dan angka-angka, wes bubar gitu ya. Terus ada riwayat bicaranya terlambat. Aspek bicara ya berbeda dengan aspek bahasa. Anak saya di aspek bahasanya sampai dengan usia 18 bulan itu onsetnya tepat. Jadi babbling usia 6 bulan, laling usia 9 bulan, terus speech usia 12 bulan. Itu semua kan tepat ya secara onset kemunculannya. Hanya setelah itu kualitas atau kuantitas dia untuk mengulang-ulang babbling itu enggak. Jadi dia pendiam gitu ya, bayi yang pendiam. Harusnya kan ngoceh ya bayi-bayi, dia tidak. Jadi secara speech dia punya riwayat slow. Ada kata-kata muddles itu ngucapinnya kebalik-balik. Kalau yang lagi trending di anak saya itu Gojek, dia ucapkan jogek. Terus magnum, es krim magnum, dia ucapkan magum. Terus chicken, masih suka kebolak-bolak ngomongnya, kebolak-bolak jadi kitchen kayak gitu. Simple writing ya sama kayak tadi ya, nursery rhyme itu kan simple writing itu juga masih sulit gitu ya. Kemudian instruksi dua langkah itu sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau instruksinya dipecah jadi satu-satu ya tentu bisa. Jadi misalnya ambil mainannya, masukkan ke kotak gitu ya. Kan itu 2 langkah ya, diambil kemudian masukkan ke kotak. Nah kayak gitu tuh nggak bisa. Tapi kalau misal ambil mainannya, udah diambil, oke, masukkan ke kotak, masukkan tuh bisa. Jadi 2 step itu nggak bisa. Kenapa 2 step nggak bisa? Penjelasannya panjang, intinya itu dulu ya. Terus lupa, forget names of friends, teacher gitu ya. Lupa sama nama teman itu memang butuh waktu untuk bisa mengingat nama-nama tertentu ya, nama benda, nama teman. Kemudian yang berikutnya poor auditory discrimination. Ini isu yang paling khas
di disleksik atau di dispraksik juga ya, nggak bisa ngebedain secara auditori gitu. Jadi antara bunyi pet dengan head misalnya itu sulit ngebedainnya. Kemudian menggunting, nempel, pakai krayon, dibandingkan teman-teman seusianya dia kesulitan, dia lebih rendah. Kemudian sulit punya riwayat yaitu pakai baju dan lain-lain yang berhubungan dengan keterampilan motorik gitu ya. Dan tasking berurutan, aktivitas yang panjang berurutan itu juga sama mengalami kesulitan. Terus menangkap, menendang dan melempar bola tentu saja itu berhubungan dengan aktivitas motorik, tasking motorik. Itu isu yang biasanya nempel dengan kondisi disleksia, dispraksi, disleksia, nempel-nempel lah ya. Kemudian ya seringkali gitu ya, karena clumsiness-nya ya, kalau di dispraksi, kalau ada riwayat dispraksi apalagi gitu ya, clumsiness-nya itu masih kelihatan gitu. Pokoknya kalau jalan tuh bisa nyenggol orang atau naruh barang itu tidak tepat gitu ya. Jadi kayak misalnya naruh gelas di meja, tapi di meja itu misalnya ada tatakannya, jadi kan berundak ya mejanya. Nah dia bisa naruh tuh yang di perbatasan antara undakan, antara tatakan dengan meja, jadi rentan jatuh kan ya gelasnya ya. Itu hal-hal kayak gitu tuh cukup sering muncul. Kemudian meloncat dan melompat, yes, it's a hard thing for my son. Terus kalau yang kemudian juga ada isu tentang good and bad days-nya, itu dalam hari-hari itu bisa yang berubah gitu tanpa ada alasan jelas. Nah kalau di anak saya sendiri untuk hal yang ini agak jarang gitu ya, atau mungkin sayanya yang tidak memperhatikan detail sehingga nggak bisa melihat hal tersebut. Tapi kalau dari amatan saya pribadi, kalau di anak saya kayaknya bad days sama good days-nya itu nggak terlalu kelihatan, mungkin karena ada isu tertentu ya, di anak saya ada isu tertentu sehingga itu mungkin tidak terlalu tampak. Demikian yang bisa saya sharing. Thank you. Wassalamualaikum.